Alkisah seorang pemimpin berketurunan Cina yang lahir pada 7 September tahun 1940 di Kabupaten Jombang meninggalkan sejarah besar bagi seluruh rakyat di Indonesia. Seorang pejuang HAM dan Presiden keempat Negara Republik Indonesia ini dikenal dengan nama Gus Dur. Pejuang yang memiliki nama asli Abdurrahman Wahid ini membawa perubahan signifikan khususnya bagi etnis keturunan Tionghoa. Dilansir dari merdeka.com, Muhammad Taufik berkata bahwa anak dari keturunan Wahid Hasyim dan Solika ini memulai kisah perjuangannya ketika beliau mulai menyadari bahwa sebenarnya ia merupakan salah satu warga dari keturunan Tionghoa. Pada kala itu, keturunan Tionghoa di negara Indonesia merupakan keturunan minoritas yang ditindas oleh seluruh warga pribumi. Hal ini disebabkan oleh politik pecah belah yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu, sebagian etnis Tionghoa di Indonesia menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya pada zaman Soeharto. Adanya kejadian tersebut mengakibatkan warga yang lain beranggapan bahwa sekelompok kecil ini merepresentasikan seluruh etnis Tionghoa di Indonesia sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekayaan dengan cara yang culas. Akhirnya, seluruh warga pribumi pun membenci warga dengan keturunan etnis Tionghoa. Kebencian yang mereka rasakan memicu timbulnya kerusuhan. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan yang sangat besar terutama di kota Jakarta dan beberapa kota lainnya akibat dari kebencian yang dirasakan warga pribumi terhadap warga keturunan Tionghoa yang dianggap sebagai penyebab krisis ekonomi. Ditambah lagi, dengan adanya kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, membuat perbedaan ini menjadi semakin rumit dan seluruh warga pribumi menargetkan masyarakat Tionghoa sebagai sasaran kebencian mereka. Namun, di kala itu, Gus Dur yang mengetahui dirinya juga merupakan keturunan etnis Tionghoa merasakan adanya ketidakadilan hak asasi manusia. Bagi Gus Dur, seluruh warga yang tinggal di negara Indonesia memiliki hak yang sama apapun latar belakangnya. Gus Dur pun dengan berani mengungkapkan identitas dirinya yang merupakan keturunan etnis Tionghoa. Segala kerusuhan yang terjadi menyebabkan banyak keturunan Tionghoa di Indonesia pergi dan mengungsi ke luar negeri dan tidak berani kembali ke Indonesia. Saat melihat kondisi seperti itu, Gus Dur yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU mengajak para keturunan Tionghoa tersebut untuk kembali ke Indonesia dan Gus Dur menjamin akan keselamatan mereka. Gus Dur juga menghimbau para masyarakat pribumi untuk mau menerima dan berbaur kembali dengan keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Perjuangan Gus Dur tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, beliau mempertegas pembelaannya terhadap keturunan etnis Tionghoa. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, Gus Dur mencabut instruksi Presiden RI nomor 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina dan kebijakan-kebijakan lain yang dibuat pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Gus Dur mencabut instruksi Presiden Soeharto tersebut yang membatasi gerak kelompok Tionghoa dan melarang segala hal yang berbau Tionghoa. Adanya keputusan Gus Dur mencabut Inpres tersebut pada tahun 1999 menyebabkan para masyarakat Tionghoa bebas dalam merayakan tahun baru Imlek. Pada tahun 2000, beliau juga membebaskan para masyarakat Tionghoa untuk merayakan Hari Raya Imlek dan menjadikan Imlek sebagai hari raya nasional. Barongsai dan Liong juga mulai dipertunjukkan di depan umum dan akhirnya dikenal oleh banyak masyarakat. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Gus Dur membuat Gus Dur akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Masyarakat Tionghoa. Foto Gus Dur juga banyak dipasang di kelenteng-kelenteng sebagai bentuk penghormatan etnis Tionghoa kepada jasa Gus Dur yang membebaskan hak mereka. Dirinya sebuah negara bergantung pada banyak faktor. Setiap negara memiliki faktor yang berbeda-beda, begitupun dengan negara Indonesia. Berdirinya negara Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi dasar dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh warga negara yang tinggal di Indonesia. Dan adanya faktor-faktor tersebut membantu untuk mewujudkan tujuan utama dari berdirinya negara Indonesia. Salah satu nilai terpenting yang ditetapkan di Indonesia sekaligus menjadi salah satu tujuan utama dari negara Indonesia adalah dengan terwujudnya penegakan HAM. Di Indonesia, setiap manusia memiliki hak yang sama sehingga adanya penegakan hak asasi manusia ini sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia. Terwujudnya penegakan hak asasi manusia ini dipengaruhi dari banyak aspek. Salah satunya adalah tokoh dan pejuang-pejuang yang ada di Indonesia.
Menurut kami, salah satu tokoh yang mencerminkan terwujudnya penegakan HAM adalah Gus Dur, karena ia patut untuk dijadikan contoh bagi generasi penerusnya. Semangat pejuang yang ada dalam diri Gus Dur membantu untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi etnis keturunan Tionghoa. Dengan perjuangan yang telah dilakukan Gus Dur dari tahun 2000, hingga sekarang masyarakat keturunan etnis Tionghoa dapat merayakan Tahun Baru Imlek di Indonesia. Yang kedua, perjuangan yang dilakukan para leluhur mengenai penegakan HAM sudah sangat besar. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, banyak perubahan-perubahan perilaku warga negara yang terus berubah mengikuti zaman. Hal ini yang menyebabkan di negara Indonesia masih banyak warga negaranya yang terkadang melakukan penindasan terhadap masyarakat dengan latar belakang, ras, atau etnis tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Salah satunya adalah kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi cenderung menindas mereka yang tidak memiliki kekuasaan, dan akhirnya golongan yang lemah akan mendapat penindasan dari golongan yang kuat. Hal ini yang menjadi alasan lain mengapa kami memilih Gus Dur. Dalam masa perjuangannya, Gus Dur dengan semangat yang tinggi memperjuangkan hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh masyarakat etnis Tionghoa yang pada zaman itu tergolong masyarakat minoritas di Indonesia. Melalui perjuangan yang telah dilakukan, kami dapat mengingatkan kembali seluruh masyarakat pada zaman ini dan membantu menyadarkan seluruh warga akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga, alasan terakhir kami memilih sosok Gus Dur karena beliau memiliki banyak sikap-sikap baik yang bisa kami contoh. Gus Dur dalam menjalani kehidupannya tidak hanya memiliki sikap pembelaan hak asasi manusia yang ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Beliau juga memberikan banyak contoh-contoh yang baik kepada seluruh masyarakat. Salah satunya adalah memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong. Sikap tersebut dapat berguna bagi seluruh warga dan dapat membantu untuk mencapai tujuan negara dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang sangat kami kagumi dan baik sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari tokoh Gus Dur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama beliau hidup, Gus Dur mengajarkan banyak hal, terutama bagi generasi penerus bangsa. Dengan mengetahui jumlah perjuangan besar yang telah dilakukan Gus Dur, kita dapat mengetahui pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Dan karena perjuangannya, kehidupan yang dijalani seluruh masyarakat, baik dari keturunan manapun menjadi sejahtera. Selain itu, kesuksesan berdirinya sebuah negara ditinjau dari banyak faktor. Salah satunya adalah penegakan HAM. Moral cerita lain yang bisa kita ambil dari short movie kami adalah mengetahui salah satu alasan kesuksesan berdirinya negara Indonesia hingga saat ini, yaitu dengan memperlakukan setiap warga negaranya secara adil, sesuai dengan hak asasi yang berlaku. Dan moral terakhir yang kita bisa pelajari adalah semangat dalam diri Gus Dur yang patut kita teladani. Beliau dengan semangat yang tinggi memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia. Semangat itulah yang harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari demi meraih cita-cita dan harapan yang kita inginkan. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam sebuah negara, dan terkadang permasalahan tersebut menjadi keprihatinan bagi orang-orang tertentu. Sama halnya dengan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, meskipun penegakan HAM telah dilakukan oleh Gus Dur, namun hingga saat ini masih banyak kasus pendiskriminasian yang terjadi di Indonesia yang dilakukan terhadap kaum minoritas tertentu. Kaum tersebut adalah masyarakat Papua. Apabila Gus Dur hidup di zaman sekarang, sudah pasti hal ini menjadi keprihatinan bagi Gus Dur. Apalagi, beliau merupakan seseorang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut kelompok kami, apabila Gus Dur hidup di zaman sekarang, hal yang akan beliau lakukan adalah melakukan penegakan HAM dan melakukan penghapusan terhadap pendiskriminasian tersebut. Beliau juga dengan semangat yang tinggi akan selalu melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat kaum minoritas tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat kami teladani dari perjuangan yang dilakukan oleh Gus Dur. Yang pertama dapat kami contoh dari Gus Dur untuk masa sekarang adalah semangat yang ia miliki. Gus Dur merupakan sesosok yang pantang menyerah dalam meraih hal benar yang harus beliau lakukan. Sama halnya dengan kita juga harus memiliki semangat yang tinggi dan sikap pantang menyerah seperti Gus Dur dalam melakukan dan membela kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Sikap Gus Dur yang tidak membeda-bedakan warga negara menjadi poin penting lain yang bisa kami teladani dari Gus Dur. Di Indonesia, masyarakat yang ada datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa sebagai warga negara yang baik,
Kita harus meniru sikap ini dan bisa saling menghargai satu sama lain. Poin terakhir yang dapat kami teladani adalah sebagai generasi muda sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu mencapai tujuan negara. Dan salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menerapkan sikap-sikap yang telah dilakukan oleh Gus Dur semasa hidupnya.